I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati dari PIAU 22A. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerapan kurikulum merdeka di tingkat PAUD. Materi pembahasan: 1. Apa itu PAUD? 2. Bagaimana karakteristik kurikulum merdeka PAUD? 3. Apa yang harus dikuasai lulusan PAUD? 4. Bagaimana struktur kurikulum PAUD? 5. Analisis capaian pembelajaran. 6. Bagaimana penerapan bermain berbasis buku. 7. Bagaimana cara mengenalkan literasi dasar. 8. Bagaimana mengatur pembelajaran proyek. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu PAUD. PAUD merupakan kunci dari keberhasilan membangun SDM sepanjang hayat. Usia ini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan kesan dibandingkan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Baik teman-teman, kita masuk ke karakteristik kurikulum merdeka di PAUD. 1. Yaitu PAUD merupakan fase fondasi peletakan kesiapan bersekolah. 2. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Cara belajarnya yaitu penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Anak akan bermain belajar berbasis buku. Pembelajaran proyek. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Sekarang masuk standar kompetensi lulusan PAUD STPPA. SKL atau STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dicapai peserta didik di akhir jenjang. Untuk STPPA di PAUD ranah ada 6. 1. Nilai agama dan moral. 2. Nilai Pancasila. 3. Fisik motorik. 4. Kognitif. 5. Berbahasa. Dan 6. Sosial emosional. Baik teman-teman, sekarang struktur kurikulum PAUD TK KB TPA. 1. Kegiatan ekstrakurikuler. Dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan inti adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka bermain, merdeka belajar. 2. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ada 2 lokasi waktu. 1. Alokasi waktu PAUD usia 3-4 tahun minimal 360 menit per minggu. 2. Alokasi waktu PAUD dalam usia 4-6 tahun minimal 900 menit per minggu. Baik teman-teman, selanjutnya analisis capaian pembelajaran PAUD. Capaian pembelajaran PAUD dibagi menjadi 3. 1. Disusun sebagai fondasi awal sekolah, persiapan di tingkat sekolah dasar. 2. Sebagai panduan pendidik untuk memberi stimulus kepada anak usia dini. 3. Dalam bermain untuk belajar harus dipertimbangkan kemampuan fisik, sosial, moral, linguistik, dan kognitif anak. Lingkup capaian pembelajaran yaitu 1. Nilai agama dan budi pekerti. Anak mengambil dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 2. Jati diri. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi dan olahraga, dan keselamatan diri. 3. Literasi dan STEM. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya bermain berbasis buku. Anak-anak adalah penjajah alamiah. Sebagai penjajah, mereka memiliki rasa ingin tahu dan yang tidak terbatas untuk mengeksplorasi diri dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. 2. Guru dan orang tua bertugas menjadi pendamping sekaligus penuntut
agar semua potensi kebaikan yang dimiliki anak dapat berkembang secara maksimal. 3. Tugas pendamping ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan kegiatan bermain yang berbasis buku. Di sini apa sih yang didapat anak dengan bermain berbasis buku? 1. Kegembiraan. 2. Kemandirian. 3. Kerjasama. 4. Daya kritis. 5. Kreativitas. 6. Empati. Materi selanjutnya yaitu literasi dan STEM di PAUD. Literasi bukan sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk memproses informasi yang diperoleh, apalagi untuk kemajuan zaman. Literasi ada banyak jenisnya, literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya, literasi digital, literasi media, literasi finansial, dan lain-lain. Lingkungan kaya literasi. Apa sih lingkungan kaya literasi? Lingkungan yang kaya literasi adalah lingkungan yang kaya akan gambar, tanda, simbol, dan tulisan bermakna. Gambaran dari lingkungan yang kaya literasi adalah sebagai berikut. 1. Label nama anak terpasang pada barang-barang miliknya dan tempat untuk menyimpan barang milik anak. 2. Label nama benda terpasang pada benda ataupun rak penyimpanannya. 3. Gambar, tanda ataupun simbol bermakna terpasang di beberapa tempat. Apa sih manfaat STEM? STEM, dukungan guru maupun orang tua dapat memberikan melalui integrasi literasi STEM dapat memberi stimulasi kemampuan berpikir kritis pada diri seperti memberi pertanyaan yang melatih keterampilan berpikir aras tinggi anak. Contoh, dalam kegiatan bermain warna, hal apa saja yang berkaitan dengan STEM dari kegiatan anak pada gambar? 1. Mengamati benda alam di sekitarnya. Perubahan bentuk dan warna saat mencampur beberapa bahan. 2. Menggunakan teknologi untuk menampung air dan tanah menggunakan alat tertentu untuk mengaduk. 3. Mencoba berbagai bahan untuk dicampur, mencoba menemukan alat untuk mengaduk. 4. Membentuk tanah menjadi bentuk tertentu dan membuat warna dari proses mencampur bahan. 5. Memahami konsep lebih banyak dan lebih sedikit konsep bentuk dua dimensi. Materi selanjutnya pembelajaran proyek. Dalam pendidikan, pendekatan proyek dimaknai sebagai investigasi mendalam tentang suatu topik yang menarik untuk dipelajari. Investigasi ini biasanya dilakukan oleh kelompok. Kunci utama pendekatan proyek adalah suatu penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait satu topik yang dimunculkan oleh anak, guru, ataupun guru yang bekerja sama dengan anak. Anak-anak yang melatih belajar berdasarkan kebutuhan hidupnya dan mampu menjawab pertanyaan kritis, mereka akan lebih mudah menghadapi hidupnya, terlatih mengambil keputusan, memiliki penyelesaian masalah solutif, dan berani mengambil risiko. Materi selanjutnya skema pembelajaran proyek PAUD. Ada 3 tahap, yaitu tahap permulaan, tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Apa sih tahap permulaan? Yaitu kegiatan pembacaan buku, menonton video, outing, dan lain-lain untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak sehingga muncul ide atau gagasan untuk melakukan proyek. 2. Tahap pengembangan. Dukungan atau fasilitasi guru atau orang dewasa saat anak berkegiatan termasuk pertanyaan famatik. 3. Tahap penyimpulan. Refleksi anak, refleksi guru, asesmen memastikan berkelanjutan budaya positif dari proyek. Apa sih tujuan utama pembelajaran berbasis proyek? 1. Pembelajaran proyek adalah sebuah proses menghargai kegagalan dan terus melakukan perbaikan. 2. Alat, bahan, dan media dan tempat bermain dipastikan aman untuk anak. 3. Untuk memperhatikan keselamatan anak saat bermain. Selanjutnya, tema pembelajaran proyek di PAUD. 1. Tema Aku Sayang Bumi. 2. Tema Aku Cinta Indonesia. 3. Tema bermain dan bekerja sama. 4. Tema imajinasi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.